Die Türkei hält weiterhin am russischen Luftabwehrsystem S-400 fest, während Gespräche mit den Vereinigten Staaten über eine mögliche Annäherung andauern. Türkiye hava savunma ihtiyaçları kapsamında S-400 sisteminin savunma mimarisindeki yerini koruduğunu belirtirken ABD ile F-35 programına ilişkin diplomatik görüşmeler devam ediyor. Di tengah upaya Amerika Serikat membuka kembali pembicaraan soal jet tempur generasi kelima F-35, Turki justru mengambil sikap yang mengejutkan sekaligus tegas. Tidak ada perubahan, tidak ada kompromi, dan tidak ada penarikan sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Pernyataan ini menegaskan satu hal penting, bahwa Ankara memilih berdiri pada prinsip kedaulatan strategis. Meski harus berhadapan langsung dengan tekanan geopolitik Washington, langkah Turki ini bukan sekadar respons diplomatik. Ini adalah pesan terbuka bahwa era kepatuhan tanpa syarat kepada kekuatan besar telah berakhir. Setidaknya bagi negara yang merasa cukup kuat untuk menanggung konsekuensinya, sejak membeli S-400 dari Rusia pada 2019, Turki berada dalam posisi sulit. Amerika Serikat menganggap sistem tersebut berisiko terhadap keamanan teknologi F-35 dan melanggar sanksi KATSA. Akibatnya, Ankara dikeluarkan dari program F-35 dan menghadapi pembekuan kerjasama militer tertentu. Namun, alih-alih mundur, Turki justru konsisten. Pemerintahnya berulang kali menegaskan bahwa keputusan pembelian S-400 adalah hak kedaulatan nasional, bukan objek tawar-menawar politik. Dalam konteks ini, S-400 berubah dari sekadar alat pertahanan udara menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi sistem keamanan Barat. Menariknya, meski keras mempertahankan S-400, Turki tidak menutup pintu dialog dengan AS terkait F-35. Ini menunjukkan bahwa Ankara tidak sedang memutus hubungan, melainkan mengubah pola hubungan. Turki tidak lagi datang sebagai pihak yang memohon, melainkan sebagai aktor regional yang percaya diri, menggunakan posisi geografis, kekuatan militer, dan peran strategisnya di NATO sebagai alat tawar. Pesannya jelas, kerjasama oke, tunduk tidak. Yang paling ditakuti Amerika Serikat dan sekutunya bukan hanya Turki, melainkan efek domino dari keberanian Ankara. Jika Turki berhasil mempertahankan S-400, tetap kuat secara militer, tetap relevan secara diplomatik, dan tetap membuka peluang F-35, maka negara-negara lain akan bertanya, mengapa kami harus selalu patuh? Dan disinilah nama Indonesia mulai relevan. Indonesia, seperti Turki, menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia bukan sekutu militer formal AS, tetapi juga tidak berada dalam orbit Rusia atau China. Posisi ini memberi fleksibilitas, namun juga kerentanan. Ke depan, Indonesia hampir pasti menghadapi dilema serupa. Diversifikasi alutsista, modernisasi pertahanan udara, kerja sama dengan banyak mitra strategis. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, setiap pilihan senjata bisa berubah menjadi keputusan politik. Apa yang dialami Turki hari ini bisa menjadi cermin Indonesia esok hari. Kasus Turki memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, kedaulatan pertahanan tidak boleh setengah-setengah. Negara yang ragu sejak awal akan selalu mudah ditekan di tengah jalan. Kedua, diversifikasi tanpa kemandirian industri hanya menciptakan ketergantungan baru. Turki berani karena ia membangun drone, tank, dan jet tempur sendiri. Indonesia masih harus mengejar tahap ini dengan serius. Ketiga, netralitas tanpa kekuatan adalah ilusi. Di panggung geopolitik, hanya negara yang siap menanggung risiko yang benar-benar dihormati. Langkah Turki seharusnya tidak hanya dibaca sebagai konflik as-Turki. Ini adalah sinyal perubahan lanskap global, di mana negara menengah mulai berani mengambil posisi independen. Indonesia kini berada di persimpangan. Apakah hanya menjadi penonton dinamika global, atau mulai menyusun strategi jangka panjang untuk berdiri tegak saat tekanan datang? Karena cepat atau lambat, pertahanan udara Indonesia bukan lagi soal teknis, melainkan soal keberanian politik. Keputusan Turki mempertahankan S-400 di tengah negosiasi F-35 membuktikan satu hal, dunia sedang memasuki fase baru, di mana kepentingan nasional kembali menjadi mata uang utama. Di era ini, negara yang besar bukan yang paling patuh, tetapi yang paling siap menghadapi konsekuensi. Dan pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia adalah, apakah kita sedang bersiap, atau masih berharap dunia akan selalu ramah? Turki bukan negara sempurna, tetapi keberaniannya mempertahankan S-400 di bawah tekanan global adalah cermin yang jujur, dan tidak nyaman, bagi Indonesia.
Di dunia baru ini, netralitas tidak cukup tanpa kekuatan, dan kehati-hatian tidak selalu identik dengan kebijaksanaan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Indonesia bebas dan aktif? Melainkan, apakah Indonesia siap berdiri ketika kebebasan itu diuji? Kasus Turki bukan soal S-400. Bukan pula semata tentang F-35. Adalah bagaimana negara bersikap soal keberanian dan berani dalam memikul akibat dari pilihannya sendiri. Turki memilih jalan sulit, ditekan, disanksi, dipinggirkan, tetapi tidak mundur. Karena Ankara paham satu kenyataan pahit, negara yang selalu mencari aman, akan selalu diposisikan lemah. Indonesia seharusnya merasa terusik, bukan terhibur, oleh cerita ini. Sebab di saat Turki memutuskan dan menanggung risiko, Indonesia masih sibuk membungkus keraguan dengan istilah keseimbangan, kehati-hatian, dan menunggu momentum. Padahal dalam geopolitik, momentum tidak pernah menunggu negara yang ragu. Dunia hari ini tidak bertanya apakah Indonesia ramah, tidak peduli apakah Indonesia netral. Yang dunia tanyakan hanya satu, apakah Indonesia siap mempertahankan keputusannya ketika tekanan datang. Karena ketika keputusan pertahanan diambil setengah hati, yang lahir bukan stabilitas, melainkan ketergantungan permanen. Indonesia tidak kekurangan uang, tidak kekurangan mitra, tidak kekurangan ancaman nyata. Yang masih belum jelas adalah, apakah Indonesia siap mengatakan, ini keputusan kami, lalu berdiri tegak saat konsekuensinya datang. Turki sudah menjawab pertanyaan itu. Dengan harga mahal, dengan risiko nyata, dengan sikap terbuka kepada dunia. Kalau menurut kalian ada data yang perlu dikoreksi, sudut pandang lain yang lebih tajam, atau analisis yang belum kami bahas, silakan tulis koreksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat berterima kasih dan mempertimbangkan setiap masukan. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no